Mengawali 2023 dengan hal yang baru. Kalau biasanya saya traveling mencari hal-hal atau habitat burung, kini agak sedikit berbeda dan agak sedikit nekat. Saya mencoba menantang diri untuk overlap, mencoba menantang kalau biasanya saya membuat konten tiap hari, dan kini saya memberanikan diri untuk membuat konten malam hari. Sore hari sehabis hujan, waktu menunjukkan jam 16.45. Saya dan teman-teman merencanakan untuk pergi berpetualang ke gunung. Namun kali ini berbeda. Sebelum kami berkumpul, di sini saya dan teman saya yaitu Indra menyiapkan perbekalan yaitu berbentuk logistik. Namun yang kami siapkan kali ini yaitu berbentuk lalapan ataupun makanan yang nanti akan kami makan. Di sini kami memutuskan untuk mengambil salah satu buah, bisa dikatakan juga sayuran ataupun apa nih sejenisnya. Namun di sini yang jelas namanya itu di tempat kami adalah petai selong. Namun di tempat lain ada juga yang menyebut petai Cina. Setelah semuanya berkumpul, baru jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, kami pun mulai perjalanan. Di sini kami berjalan menggunakan sepeda motor yang dikarenakan dari tempat kami ke bawah kaki gunung yang akan kami tuju itu lumayan jaraknya agak jauh dan memang bisa ditempuh menggunakan sepeda motor. Ya, walaupun jalannya itu berlubang, tidak menyurutkan niat kami untuk pergi bercamping di tempat yang akan kami tuju nanti, malah menambah semangat kami. Di sini dari desa kami pergi ke desa yang akan kami tuju itu melewati dua desa. Yang pertama kami melewati desa Naso, yang lebih tepatnya itu adalah Kampung Carik. Lalu kami melintasi Kampung Cikuda, yang mana Kampung Cikuda ini jalannya sudah hot mix ya, sudah bagus. Namun jalannya itu menanjak sangat tajam. Dan dari jarak rumah ke rumah itu lumayan berjauhan ya. Meskipun di sini jalannya itu sudah bagus, tetapi areanya belum seramai ataupun sepadat di perkotaan. Setelah melewati desa Nasol ataupun Kampung Cikoda, kamilah tiba di desa Dharma Caang. Setelah beberapa menit berjalan menggunakan sepeda motor, lalu kami pun tiba di sebuah warung untuk sekedar membeli makanan yaitu berupa mie instan dan obat-obatan. Jadi setelah berbelanja dulu makanan, kita langsung menuju lagi untuk pergi. Lagi dan lagi ya kawan-kawan, kalau tadi kita di Kampung Cikuda itu melewati jalan yang mulus seperti jalan yang di hotmix, kita itu sekarang melewati jalan yang berlubang kembali. Namun sekarang itu agak sedikit parah ya, tetapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Sesampainya di persimpangan ataupun di pertigaan yang arah lurusnya itu ke hutan pinus tempat pariwisata, namun kami berbelok ke sebelah kiri dan jalannya itu sangat menanjak. Jalannya itu jalan coran ya. Sekitar 15 menit perjalanan dari tadi kami berhenti dulu di warung makanan, lalu kita pun tiba di salah satu masjid. Nah, disinilah kami menyimpan motor. Tak lepas dari itu, kami pun segera bersembahyang karena supaya bisa diselamatkan dalam perjalanan maupun pendakian untuk bisa jadi tujuannya sampai pulang kembali dengan selamat. Pendakian sesungguhnya baru dimulai. Kini kami berjalan menuju pos pertama ya, yang jaraknya itu sekitar 2 km dari tempat kami menyimpan motor sampai ke atas. Dan jalannya itu lumayan licin dikarenakan habis turun hujan. Malah sekarang itu hujan turun lagi ya. Sempat beberapa kali terjatuh dan pada akhirnya
Kami sering duduk dan sering beristirahat karena kelelahan kecapean. Alhasil, alhamdulillah kita sampai di pos pertama dengan keringat berderas dikarenakan capek karena membawa perbekalan seperti air itu tak tanggung-tanggung ya, 1 galon. Ya teman-teman dan kawan-kawan, jadi kita baru tiba di tempat perberhentian pertama ya. Ini bisa dikatakan pos pertama. Tadi kita menanjak lumayan ini ya, capek karena tekstur jalan yang licin selepas hujan, dan kita pun membawa ini nih perbekalan air seperti galon, tidak tanggung-tanggung sebesar ini. Nih, tadi giliran yang pertama saya, yang kedua ini Bang Indra. Oke, mantap ya. Perjalanan kami lanjutkan kembali dari pos 1, 2, dan 3. Yang terberat itu dari pos 3 ke pos 4 ya, yaitu ke puncak. Dikarenakan jalanan yang licin juga ditutupi dengan kabut. Tapi alhamdulillah kami sampai tepat waktu ke puncak. Tak menunggu lama kami pun langsung mendirikan camp karena khawatir hujan akan turun. Nah, jadi kita membuka dulu pete yang tadi diambil, jadikan bahan makanan. Kan ceng ayat tadi mantakan aing ruku aduh meureun. Oke kawan-kawan, jadi kita menyalakan dulu api. Nah, barusan kita memasak nasi liwet. Nah, kita memakai peralatan sederhana seperti ini, dan ini memakai kayu bakar. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita harus istirahat dulu karena besok rencananya kita akan mereview tempat di sini dan harus bangun pagi nih, ya. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose, and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone just... Kenapa? Kenapa? Itu mana aku? Aja sih kau. Jadi barusan setengah 6 itu bangun pagi-pagi. Jadi kebangun sama yang ketawa. Nah, ketawanya itu tadi naon tuh, Weng? Nggak bisa sisirian ya naon. Ya, kita masak dulu mie. Ada yang masak mie dengan peralatan sederhana teflon. Nyadari wae apal kayaknya sia nu lokon wae belum tahu di lokon wae sia tahu ongko yang ceui di lokon wae Saya mau ngomong ya tadi. Ih. Ih. dulu sih mereka naon sih Jadi tempatnya seperti ini. Ke sana. Ya, kita memasang 2 dum karena kita berangkat itu 5 orang. Sana. Sana juga bisa ke puncak lagi. Sini puncak Gunung Bongkok berada di Gunung Sawah. Nah, kebetulan yang sebelah sana itu lagi turun kabut. Jadi seperti nelpon. Nah, inilah tempatnya kalau di depan. Ya. Mantap. Sana.
Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Dan inilah hasil karya Sang Maha Pencipta yang tidak bisa lagi diragukan, tidak bisa lagi dibandingkan, tidak bisa lagi disangkut pautkan dengan apapun. Dari atas gunung, seseorang bisa melihat indahnya matahari terbit dan lingkungan sekitar. Hal tersebut yang membuat orang-orang ketagihan dan hobi untuk mendaki gunung. Selain dapat menghilangkan stres, dengan mendaki kita juga bisa mensyukuri keindahan alam dan isinya yang telah disediakan Tuhan untuk makhluk hidup di bumi. Dari bentuk rasa syukur inilah, para pendaki bisa dapat memaknai keindahan gunung yang kemudian dituangkan dalam bentuk video, tulisan, ataupun foto dan sebagainya. Gunung terjauh adalah gunung yang menurutmu tidak akan pernah bisa kamu capai dan bahkan mungkin hanya ada di sisimu. Melainkan bukan gunung yang kita taklukkan, tetapi diri sendiri. Pergi ke gunung seperti pulang ke rumah. Hidup ini seperti mendaki gunung, jangan pernah melihat ke bawah. Melainkan kita harus fokus ke depan untuk melihat masa depan. Cita-cita bahwa kita menginginkan sesuatu yang baik juga perlu ataupun harus dilakukan dengan proses yang demikian sangat rumit dan capek. Semakin tinggi Anda mendaki gunung, semakin kencang angin bertiup. Gunung adalah awal dan akhir dari semua pemandangan dari alam. Gunung adalah tempat terakhir di mana manusia bisa merasa benar-benar liar. Gunung mengajarkan bahwa tidak semua hal yang di dunia dapat dijelaskan secara rasional. Jadi seperti inilah gunung itu. Sama dengan manusia, semakin banyak kamu tahu, semakin sedikit kamu takut. Mendaki gunung bukan untuk mengibarkan benderamu, tetapi untuk menerima tantangan, nikmati udara, lihatlah pemandangannya. Naiki agar bisa melihat dunia, bukan agar dunia bisa melihat Anda. Oke kawan-kawan, hari ini alhamdulillah setelah melewati proses yang panjang, kita berhasil puncak di Gunung Bakar ini. Dan ini yang beberapa kalinya. Di sini setelah selesai membereskan tenda, insya Allah kita akan langsung menuju pulang. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.